apa yang coba dilakukan oleh Kaisang dengan menunjukkan kalau dirinya ini mampu untuk beli jet pribadi, bahkan akan diberikan kepada kader PSI, menurut saya itu sudah benar-benar luar biasa gitu ya. Kesombongannya sudah tidak ada batasnya nampaknya. Selamat malam semuanya. Hari ini bisa sama-sama kita saksikan betapa kesombongan seorang Kaisang ini sangat-sangat luar biasa. Dan nampaknya di Indonesia ini udah nggak ada yang bisa menandingi kesombongan seorang Kaisang. Karena setelah dia terkena kasus gratifikasi, yaitu menggunakan jet pribadi dari Jakarta ke Amerika, seminggu setelah itu dia kan bungkam gitu. Dia gak berani untuk memberikan satu kalimat pun pernyataan kepada wartawan. Ketika bertemu dengan wartawan, dia kabur. Tapi setelah itu, tiba-tiba dia muncul ke KPK, terus kemudian seolah-olah semua kasusnya sudah selesai karena dia nebeng katanya gitu ya. Memberikan pernyataan terbatas kepada wartawan-wartawan yang nampaknya sudah diskenariokan, diatur dengan sedemikian rupa gitu ya. Tapi di tengah ketakutan seorang Kaisang, di tengah kegalauan atau tidak mampunya seorang Kaisang untuk memberikan pernyataan terkait gratifikasi atau penggunaan jet pribadi dari Jakarta ke Amerika, yang gak berani untuk berhadapan dengan semua wartawan dengan segala pertanyaan randomnya gitu ya. Tiba-tiba setelah itu, setelah lama sekali bungkam, Kaisang pura-pura muncul di publik dengan pakai kaos Putra Mulyono. Itu pun kayaknya orang-orangnya di sekitar itu memang diatur gitu ya. Ya datanglah ke wilayah-wilayah yang mungkin punya basis suara PSI gitu. Itu kan sedikit aja orangnya sebenarnya, tapi tujuannya bukan untuk bertemu dengan warga. Warga itu hanya dianggap sebagai orang yang bisa dimanfaatkan supaya kelihatan rame di kamera gitu ya. Tapi tujuan utama dia adalah ingin membuat satu isu atau memberikan satu pernyataan bahwa dengan kaos Putra Mulyono gitu ya, itu menunjukkan bahwa dirinya itu kebal hukum. Dia ini aman. KPK itu nggak akan berani untuk menangkap dia. Jangankan menangkap, manggil aja nggak berani. Tapi kita pikir kesombongan Kaisang sudah mentok di sana gitu ya. Dia ini memang mungkin sangat berkuasa, bisa mengendalikan, kemudian bisa mengatur agar KPK tidak jadi memanggil dirinya gitu ya. Tapi setelah itu ternyata masih ada kesombongan yang jauh lebih dari sekedar pakai kaos Putra Mulyono. Karena kemarin Kaisang kemudian menggunakan cerita jet pribadi itu sebagai bagian dari candaan dia kepada kader-kader PSI. Jadi ketika Kaisang bertemu dengan kader PSI dalam rangka untuk memenangkan pasangan Pilgub di Jakarta, yaitu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, Kaisang sengaja mencandai atau menjanjikan jet pribadi kepada kader-kader PSI kalau Ridwan Kamil dan Suswono itu menang di Pilgub DKI Jakarta gitu. Jadi saya pikir gitu ya, ketika Kaisang sudah tidak jadi dipanggil oleh KPK, ketika KPK sudah takut atau membatalkan pemanggilan dan surat yang sudah mereka siapkan gitu ya. Setelah itu kemudian Kaisang menunjukkan diri sebagai Putra Mulyono yang luar biasa, yang powerful, yang berkuasa penuh di Indonesia gitu ya. Dia ingin menunjukkan itu semua gitu. Kita pikir itu adalah level kesombongan tertinggi seorang Kaisang, tapi tidak sampai di sana ternyata. Setelah dia merasa di atas angin, KPK tidak mampu atau tidak bisa memanggil dirinya, setelah itu ternyata Kaisang masih mengolok-olok KPK dan mempermainkan soal masalah gratifikasi di Indonesia. Urusan gratifikasi dianggap mainan sama Kaisang karena dia bahkan bisa mencandai kader-kader PSI dengan janji memberikan jet pribadi. Maksud saya, kalau memang dia sudah aman gitu ya, sudah diamankan, KPK tidak jadi memanggil dirinya gitu ya, kenapa nggak diam aja sih gitu ya? Kenapa sampai kemudian tetap mengolok-olok dan memainkan soal narasi jet pribadi? Padahal ini kalau diusut udah pasti kena itu. Ya kita tahulah gitu ya, hukum bisa diatur untuk Kaisang, hukum bisa diatur untuk keluarga Presiden Jokowi. Kita mengerti itu. Dan kita ya melihat bahwa memang keluarga presiden ini sepowerful itu. Di mana pimpinan KPK tidak berani atau tidak bisa memanggil Kaisang, dan bahkan keputusan pimpinan KPK yang untuk memanggil Kaisang dengan surat yang sudah disiapkan itu bahkan bisa dibatalkan oleh jubirnya, jubir KPK. Jadi sepowerful itu keluarga Presiden Jokowi. Tapi kalau kita melihat gitu ya, dengan
kesombongan atau kemudian dengan cara-cara yang dilakukan oleh rezim ini untuk membuat KPK jadi tidak berkutik seperti ini gitu ya, di mana pemanggilan kepada Kaisang bisa dibatalkan hanya oleh jubir KPK gitu ya. Ya, kenapa nggak diem aja gitu sebenarnya mereka ini, Kaisang ini gitu ya. Oke lah, kamu itu luar biasa, kamu itu kuat, nggak ada yang bisa menyentuh kamu, ya udah gitu. Kenapa nggak kamu kemudian syukuri, nikmati, dan diam? Bukan malah kemudian mengolok-ngolok dan terus mempermainkan KPK dengan memakai narasi atau penggunaan jet pribadi dijanjikan kepada kader-kader PSI. Ya, siapapun tidak ada yang bisa menerima alasan atau jawaban Kaisang, klarifikasi yang disampaikan oleh Kaisang di gedung KPK terkait dirinya yang nebeng jet pribadi. Nggak ada orang yang bisa menerima itu. Kalaupun itu benar, kalaupun di dalam pesawat itu ada orang pemilik jet pribadinya, kalaupun ada gitu ya, ya meskipun nggak ada, kalaupun ada gitu ya, tetap aja itu gratifikasi dan itu salah di mata hukum dan itu bagian dari korupsi. Itu mudah sekali untuk dibuktikan gitu karena dia juga sudah mengakui bahwa dia menaiki jet pribadi. Jadi ya untuk satu kasus hukum yang sangat serius seperti itu, untuk satu kasus gratifikasi yang sudah dia terima, dan itu bukan yang pertama gitu ya, Jakarta ke Amerika itu bukan yang pertama karena sebelumnya Kaisang juga pernah menggunakan jet pribadi yang sama gitu ya. Kan mestinya kalau dia ini salah gitu ya, dia sudah tahu dirinya salah, dia mendapatkan gratifikasi gitu ya, mestinya kan ya tahu diri lah. Bukan malah sok-sokan, petantang-petenteng, kemudian menantangin banyak orang bahwa dia ini aman karena Putra Mulyono gitu ya. Terus kemudian setelah itu dia masih memainkan jet pribadi untuk diberikan kepada kader-kader PSI. Padahal orang sudah mulai melupakan atau mulai putus asa untuk melanjutkan kasus jet pribadi ini. Karena orang sudah mulai mengerti gitu bahwa KPK nampaknya juga nggak berani. Tapi ketika semua orang sudah mulai menahan diri atau ya udahlah gitu ya, atau ya biarin KPK kemudian terlihat lemah seperti itu karena emang nggak berani untuk memanggil Kaisang gitu. Tapi ternyata Kaisang masih terus nantangin. Wah, masih terus nantangin gitu. Jadi ya itulah level kesombongan yang menurut saya sudah sangat-sangat luar biasa. Memang Kaisang ini mungkin berkuasa penuh gitu ya, nggak ada yang bisa menangkap dia gitu. Dan di sekelilingnya itu apa ya, adalah orang-orang yang sangat powerful sekali ya karena bapaknya masih jadi presiden. Tapi ya bagi saya yang namanya satu kesombongan itu pada akhirnya akan akan tidak dihormati oleh semua orang. Mungkin Kaisang hari ini powerful gitu ya, mungkin dia tidak bisa dipanggil oleh KPK gitu ya. Tapi kan orang-orang bisa melihat itu semua. Orang-orang yang selama ini, ada teman saya yang sebelumnya itu membela Gibran gitu ya, membela Presiden Jokowi dan membela juga Kaisang gitu ya. Tapi mendengar atau membaca pernyataan Kaisang yang bercanda untuk memberikan jet pribadi kepada kader-kader PSI, itu kemudian membuat para pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya itu mendukung Kaisang juga, itu menjadi sangat-sangat muak sekali gitu. Karena kesombongannya memang sudah di luar batas semua yang bisa dilakukan oleh manusia di era modern hari ini nampaknya gitu ya. Dan meskipun di sisi lain saya juga melihat bahwa apa yang coba disampaikan oleh Kaisang dengan coba memberikan janji, memberikan jet pribadi kepada kader PSI itu adalah bentuk suatu kesombongan sisi lain. Yaitu bentuk kesombongan, kekuasaan atau kemampuan dirinya secara finansial atau materi untuk memberikan jet pribadi. Jadi ketika dia datang ke KPK dengan narasi nebeng, itu kayak ngeprank aja gitu. Kayak ngolok-ngolok KPK, kayak membodoh-bodohi KPK gitu kan. Nebeng gitu, udah percaya gitu ya. Tapi di sisi lain, di kesempatan yang lain gitu ya, Kaisang memberikan janji untuk memberikan jet pribadi. Seolah-olah dia ingin bilang bahwa saya jangankan nebeng, mau beli sekalipun, mau dikasih ke kader PSI sekalipun, saya bisa. Jadi aura kesombongannya itu sudah benar-benar di luar batas normal gitu ya. Dia ingin menunjukkan kalau dirinya ini bisa, dirinya ini mampu gitu ya. Jangankan nebeng atau bayar jet pribadi, beli pun atau dikasih ke kader PSI pun bisa gitu ya. Jadi cara bercanda seperti ini menurut saya adalah cara yang sangat-sangat tidak bisa dihormati. Ya oke lah gitu ya, mungkin pembela Kaisang akan bilang bahwa itu kan cuma bercanda, bercanda katanya.
Ya tapi bagaimanapun Kaisang kan adalah ketua PSI. Bercandanya seorang pemimpin itu real biasanya gitu. Ambil contoh seperti misalkan Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi kemana-mana kan bercanda tuh dengan anak-anak SD, dengan anak-anak SMP, SMA, bahkan bapak dan ibu-ibu gitu ya. Sebutkan 5 nama ikan, kan? Sebutkan 3 nama ikan, sebutkan 5 nama kota gitu ya. Itu kan ya sering ketawa-ketawa tuh Presiden Jokowi dengan yang lain, bercanda gitu. Tapi serius gitu, diberi beneran sepeda. Karena itu kan adalah satu contoh bercanda level pemimpin kita. Yang nyebutkan 3 nama ikan, dapat sepeda, bercanda. Ya kalau nggak bercanda mana bisa gitu ya. Semudah itu gitu. Jadi ya ini apa yang coba dilakukan oleh Kaisang dengan menunjukkan kalau dirinya ini mampu untuk beli jet pribadi, bahkan akan diberikan kepada kader PSI. Menurut saya itu sudah benar-benar luar biasa gitu. Kesombongannya sudah tidak ada batasnya nampaknya gitu. Atau di sisi lain gitu ya, dengan janji yang sangat muluk-muluk itu, dengan memberikan jet pribadi kepada PSI, kader-kader PSI yang sebenarnya nggak seberapa. Di sisi lain saya juga melihat jangan-jangan gitu ya, cara atau strategi untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono memang sesulit itu. Sampai kemudian kader-kader PSI diberikan iming-iming yang sangat-sangat muluk-muluk, diberikan hadiah yang luar biasa gitu ya, karena nampaknya sulit untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Makanya diberi motivasi hadiah yang terlalu besar agar mereka bersemangat untuk melakukan segala cara. Tapi apapun itu, entah itu bagian dari kesombongan Kaisang yang merasa mampu untuk beli jet pribadi karena dia memang kaya raya gitu, atau di sisi lain nampaknya Kaisang secara tidak sengaja menyadari bahwa sulit sekali untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi di luar itu semua, soal urusan jet pribadi yang dijanjikan, memang kesombongan soal nantang-nantangin atau memperlakukan hukum dan KPK dalam level bercanda itu sangat luar biasa menyedihkan gitu ya. Karena Kaisang ini anak presiden, 10 tahun menjadi anak presiden, dan sempat saya hormati gitu ya. Saya mendapatkan kartu undangan ketika Kaisang ini menikah gitu ya. Sempat dihormati oleh banyak orang, termasuk saya salah satunya. Tapi melihat kesombongannya hari ini dengan posisi, dengan kekuatan yang luar biasa, ya mungkin dia sebagai anak muda yang terlalu muda dengan posisi, dengan kekuatan yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan KPK bisa dibuat mainan, yang sebelumnya pengen manggil dia terus kemudian nggak jadi. Itu kan, wah, pasti sensasinya itu luar biasa gitu ya. Bisa mengatur dengan sedemikian rupa gitu ya, sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Ya memang itu adalah perasaan yang euforia yang luar biasa. Tapi seharusnya Kaisang jauh lebih bijak terkait urusan ini, karena bagaimanapun apa yang dia lakukan adalah satu kesalahan, dan kalau ini diproses dia pasti salah. Dan kalau dia tahu bukti-buktinya sudah selengkap itu, sebanyak itu, kenapa dia tidak menahan diri untuk diam saja, bukan malah kemudian mengolok-olok KPK dan hukum gratifikasi di Indonesia. Karena kalau ceritanya seperti ini, seolah-olah kan nggak apa-apa gratifikasi gitu. Korupsi itu nggak apa-apa. Kalau ketahuan bilang aja nebeng, nggak usah sungkan. Apakah cara, gaya, dan pesan yang seperti itu yang mau coba disampaikan? Kalau itu yang mau disampaikan, maka ya ke depan kita tidak perlu terlalu khawatir atau tidak perlu terlalu kaget lagi kalau misalkan kasus-kasus korupsi di Indonesia semakin banyak dan semakin atraktif orang-orang melakukan gratifikasi atau melakukan korupsi, karena pada akhirnya mereka bisa beralasan, oh itu nebeng, oh itu numpang, oh itu pinjem aja nanti dikembalikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.